Pagi itu kampung durian runtuh disinari matahari yang hangat. Upin dan Ipin sedang duduk di tangga rumah sambil meniup gelembung sabun yang Kak Ros baru beli untuk mereka. Angin lembut bertiup, membawa gelembung berwarna pelangi terbang tinggi ke langit. Hehe, tengok Ipin, besar, besar, kata Upin sambil meniup. Betul, betul, betul. Ipin membalas, mengejar gelembung yang terbang. Di tengah mereka bermain, tiba-tiba sebuah gelembung aneh muncul di depan mereka. Gelembung itu lebih besar, berwarna keemasan, dan memantulkan cahaya seperti matahari. Gelembung itu tidak pecah, bahkan mengembang semakin besar. Upin, ini bukan gelembung biasalah, kata Ipin, melangkah mundur. Tapi cantik sangat, jawab Upin sambil menyentuh permukaan gelembung. Begitu jari Upin menyentuhnya, wush, gelembung itu menyedot mereka masuk. Upin dan Ipin menjerit sebentar sebelum merasakan tubuh mereka melayang seperti kapas. Ketika mereka membuka mata, mereka terkejut. Mereka berada di sebuah negeri di langit, semuanya terbuat dari awan-awan berbentuk istana, awan berbentuk jalan, bahkan awan berbentuk hewan berterbangan di sekitar mereka. Tetapi yang paling menakjubkan adalah seluruh awan itu memancarkan cahaya emas lembut. Wah, ini tempat apa nih? Seru Upin dengan mata membesar. Upin, kita kat langit ke nih? Tanya Ipin, memegang tangan abang kembarnya. Tiba-tiba awan di depan mereka berubah menjadi seorang perempuan kecil berambut panjang keemasan, tubuhnya seperti kabut bercahaya. Selamat datang Upin dan Ipin, katanya ramah. Suaranya lembut seperti angin pagi. Nama saya Awana, penjaga negeri awan emas. Awana boleh cakap? Ipin memekik kagum. Awana tertawa. Sudah tentu, kamu berdua terpilih datang ke sini karena negeri awan kami sedang dalam bahaya. Bahaya? Tanya Upin. Awana menunjuk ke langit utara. Di sana, awan-awan mulai menghitam. Cahaya emas perlahan redup dan angin menjadi berat. Awan emas kami semakin pudar. Penyebabnya adalah putik awan, sumber cahaya negeri ini, telah hilang dari istana awan. Ipin mengernyit. Siapa curi? Awana menggeleng. Bukan dicuri, tetapi jatuh ke lembah gelap di bawah sana, tempat bayangan angin tinggal. Kami tak bisa turun, awan kami akan melebur jika menyentuh tanah. Upin memegang dadanya. Habis tu, siapa nak ambil? Awana tersenyum lembut sambil menatap mereka. Kamu berdua. Upin dan Ipin terkejut. Kami? Awana melambai, dan awan berbentuk burung muncul di depan mereka. Ini burung awan, dia akan membawa kamu turun ke lembah gelap. Tapi ingat, kamu harus berani. Hanya hati yang ikhlas boleh menyalakan kembali putik awan. Dengan sedikit rasa takut, namun penuh semangat, Upin dan Ipin naik ke punggung burung awan itu. Burung itu terbang melewati istana awan, sungai awan, dan bukit awan yang berkilauan. Pemandangannya sangat indah, seperti mimpi. Namun semakin jauh ke bawah, awan berubah kelabu cahaya berkurang. Angin menjadi dingin. Ipin memeluk Upin. Upin, gelapnya. Tak apa, Ipin. Kita kuat, kata Upin sambil memegang tangan adiknya. Burung awan mendarat di sebuah lembah penuh kabut hitam. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah cahaya kecil berwarna emas. Itulah putik awan. Namun di sekelilingnya ada makhluk-makhluk kabut hitam kecil dengan mata biru, bayang angin. Upin, macam hantu, bisik Ipin. Burung awan berkata, bayang angin tidak jahat, tetapi mereka akan menghalang siapa saja yang tidak yakin dengan hatinya. Upin menarik napas dalam, kita kena ambik putik awan tuh. Mereka berjalan perlahan. Saat mendekat, 3 bayang angin muncul, mengelilingi mereka. Bayang itu berputar-putar, membuat kabut hitam seperti tornado kecil. Ipin gemetar. Upin, kita balik jelah. Upin menatap adiknya. Tak boleh. Kalau kita balik, negeri awan emas akan hilang. Bayang angin semakin dekat. Ipin ketakutan, tetapi Upin menggenggam tangan Ipin lebih kuat. Kita buat sama-sama. Upin dan Ipin menutup mata, lalu mengucap dengan penuh keyakinan. Kami nak tolong Awana, kami tak takut. Tiba-tiba tangan mereka mengeluarkan cahaya putih lembut. Bayang angin berhenti dan menjauh perlahan, seperti melembut. Mereka bukan kalah. Mereka seperti memahami niat baik Upin. Ipin. Cahaya itu membuat kabut hitam hilang, dan putik awan bersinar lebih jelas. Upin mengambil putik awan itu. Begitu ia menyentuh, sinar emas memancar tinggi ke langit, menerangi seluruh lembah. Bayang angin kini berubah putih, matanya lembut, bukan lagi menakutkan. Mereka mengangguk seolah mengucapkan terima kasih. Burung awan menurunkan sayapnya. Cepat,
kita pulang. Upin dan Ipin naik. Begitu mereka terbang ke atas, putik awan memancarkan cahaya lebih kuat, menyinari seluruh negeri yang tadi gelap. Saat mereka mendekati istana awan emas, seluruh awan mulai berkilau kembali, berubah menjadi emas terang seperti matahari sore. Awana menunggu di sana. Ketika Upin memberikan putik awan kepadanya, Awana mengangkatnya ke langit. Seketika seluruh negeri awan kembali bersinar. Negeri awan emas selamat, seru Awana. Awan-awan bersuara lembut, burung-burung awan menari di langit, dan pelangi emas muncul membentang Awana memeluk mereka. Terima kasih Upin dan Ipin, kamu berdua berhati mulia. Upin dan Ipin hanya tersenyum bangga. Namun angin dingin lembut bertiup. Sekarang kamu harus kembali. Negeri awan bukan tempat manusia tinggal. Awana mengangkat tangannya dan gelembung emas besar muncul lagi. Masuklah, ini akan membawa kamu pulang. Upin dan Ipin melambai. Selamat tinggal, Awana. Terima kasih. Gelembung emas itu membawa mereka turun. Angin berputar lembut seperti buayan. Sampai akhirnya, pop! Gelembung pecah, dan mereka kembali berada di halaman rumah, tepat di depan opah-opah, terkejut. Kamu dua nih dari mana? Kenapa penuh debu? Upin dan Ipin saling pandang. Kami baru balik dari negeri awan emas, opah, kata Upin. Betul, 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 tambah Ipin. Opah tertawa. Ala kamu nih, asyik berangan je. Tetapi Upin Ipin tahu, semua itu benar. Di langit, awan kecil berkilau emas sebentar, lalu menghilang.